Halo semuanya, selamat datang di panduan kita hari ini. Kalau kalian lagi nyari amalan Islam yang paling mendesak dan lagi banyak banget dicari di Indonesia saat ini, nah kalian ada di tempat yang tepat. Kita bakal ngebahas sebuah momentum spiritual yang sangat penting, sangat ditunggu-tunggu, dan waktunya ini benar-benar terbatas banget. Ini semua tentang gimana kita bisa memaksimalkan ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Serius, peringatan ini nyata dan super mendesak karena waktu kita tinggal hitungan jam aja. Besok, tanggal 25 Mei, dan lusa, tanggal 26 Mei, itu nyimpen peluang spiritual yang luar biasa besar yang sayang banget kalau sampai terlewat. Kenapa ini krusial banget? Soalnya kalau momentum ini lewat, nggak ada siaran ulangnya teman-teman. Kita harus nunggu 1 tahun penuh lagi buat dapetin kesempatan emas kayak gini. Oke, kita mulai dari basicnya dulu ya. Apa sih sebenarnya puasa Tarwiyah dan Arafah ini? Singkatnya, ini adalah dua puasa sunnah muakkad alias sangat dianjurkan yang ada di dalam periode 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ulama sering banget nyebut ini sebagai hari-hari paling mulia sepanjang tahun loh. Tapi ingat poin pentingnya di sini, puasa ini dikhususkan buat kita-kita yang lagi nggak menunaikan ibadah haji. Buat saudara-saudara kita yang lagi bersiap dan wukuf di Padang Arafah, berpuasa justru nggak disunahkan. Tujuannya apa? Simple dan logis banget, biar mereka bisa jaga stamina dan tetap prima saat ibadah di sana. Nah, kalian pernah mikir nggak sih, dari mana asal nama Tarwiyah? Sejarahnya ini menarik banget loh. Namanya diambil dari kata bahasa Arab tarawa, yang artinya membawa bekal air atau merenung. Jadi gini, berabad-abad lalu sebelum ada fasilitas modern sekarang, para jemaah haji kuno itu pakai hari ke-8 Zulhijjah buat ngumpulin dan nyiapin stok air Zam-Zam. Air ini jadi bekal penting banget buat perjalanan panjang mereka ke Arafah dan Mina. Jadi intinya, Tarwiyah itu adalah momen persiapan. Persiapan fisik bawa air, sekaligus persiapan mental sebelum puncak ibadah haji. Yuk, siapin handphone kalian sekarang. Boleh di-screenshot timeline penting ini biar nggak lupa. Tanggal 25 Mei 2026 itu jadwal untuk puasa Tarwiyah. Terus besoknya, 26 Mei 2026, waktunya puasa Arafah. Dan puncaknya di tanggal 27 Mei 2026, kita rayakan Idul Adha, yang artinya di hari itu kita diharamkan untuk berpuasa. Tanggal-tanggal ini bukan sekedar tebak-tebakan ya. Ini udah dikonfirmasi resmi sama Menteri Agama kita, Bapak Nasaruddin Umar, lewat sidang isbat kemarin. Jadi udah fix banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak ditanyain nih. Gimana sih bacaan niatnya buat 2 hari ke depan? Untuk puasa tarwiyah, niatnya gampang banget. Nawaitu syauma tarwiyata sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Yang bikin puasa sunnah ini enak banget adalah fleksibilitasnya. Beda sama puasa Ramadan yang niatnya wajib sebelum subuh, niat puasa tarwiyah ini bisa kalian baca di hati dari malam hari atau bahkan besok paginya, sampai sebelum waktu duhur. Asalkan dari subuh kalian belum makan atau minum ya. Fleksibilitas ini tuh bener-bener ngemudahin kita biar lebih banyak yang bisa ikut puasa. Terus, buat puasa Arafah besoknya, niatnya, Nawaitu sauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah Ta'ala. Simple, pendek, dan saya yakin kalian bisa langsung hafal detik ini juga. Cukup mantapkan aja di dalam hati dengan ikhlas, niatkan untuk cari ridhonya di hari Arafah yang agung ini. Terus pelaksanaannya gimana dong? Prakteknya persis sama kok kayak puasa sunnah biasa. Dimulai dari niat, terus sangat dianjurkan buat bangun sahur karena di situ banyak banget keberkahannya. Abis subuh kita puasa, tahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan. Terakhir, happy endingnya kita buka puasa pas azan maghrib. Caranya emang sesimpel itu, tapi payoff-nya alias pahala yang nunggu kita, wah itu yang bikin beda banget. Nah, ngomong-ngomong soal pahala, kita bahas nih, kenapa sih 2 hari ini jadi peluang paling dahsyat sepanjang tahun? Pertama nih, berdasarkan hadits riwayat Imam Tirmizi, puasa tarwiyah itu punya keutamaan luar biasa, yaitu bisa menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun penuh yang lalu. Coba bayangin deh, 365 hari ke belakang, pasti banyak kan hilaf atau dosa-dosa kecil yang kita nggak sadar. Semuanya itu bisa dibersihin cuma dengan pengorbanan 1 hari puasa aja. Benar-benar penawaran spiritual yang nggak boleh dilewatin. Dan yang kedua, ini dia puncaknya, puasa Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa puasa Arafah ini diharap bisa menebus dosa buat 2 tahun sekaligus. Kalian gak salah dengar, dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Kalian puasa 1 hari, tapi catatan kesalahan selama 2 tahun dibersihkan.
Ini ibarat kita dikasih lembaran baru yang bersih total buat melangkah ke depan. Luar biasa banget kan? Eits, tapi manfaatnya nggak berhenti di pengampunan dosa doang. Hari-hari ini tuh ibarat bootcamp spiritual buat jiwa kita. Karena ada di 10 hari terbaik Dzulhijjah, semua pahala amal soleh kita bakal dilipat gandakan. Terus, puasa ini jelas ngelatih otot kesabaran dan self-control kita, jadi pemicu yang pas banget buat perbanyak zikir dan takbir. Dan yang paling bikin merinding, ini adalah momen tertinggi di mana Allah membebaskan hambanya dari api neraka tepat sebelum kita merayakan sukacita Idul Adha. Biar pemahaman kita makin lengkap dan mantap, ada beberapa catatan penting dari para ulama yang perlu kita perhatiin nih. Pertama, dari segi ilmu hadis, sebagian pakar emang nyebut kalau hadis spesifik tentang tarwiyah itu doif atau lemah. Tapi tenang, kalian gak usah ragu karena mayoritas ulama besar tetap sangat menganjurkannya. Kenapa? Karena beramal di tanggal 8 Dzulhijjah otomatis masuk ke dalam keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah yang dalilnya kuat banget. Kedua, ada pengingat dari MUI ini. Pengampunan dosa yang dimaksud itu spesifik buat dosa-dosa kecil ya. Kalau dosa besar tetap butuh taubat nasuha sendiri. Dan yang ketiga, ini kabar baik banget buat yang masih punya utang puasa Ramadan. Kalian dibolehkan loh menggabungkan niat qadha di hari-hari ini. Jadi bisa lunasin utang puasa, dapat pahala puasa sunnah juga. Sekali dayung, 2-3 pula terlampaui kan? Jadi, pertanyaannya sekarang, mau nggak kalian menukar 2 hari menahan lapar dan dahaga demi dapetin pengampunan dosa sampai 3 tahun dari Sang Pencipta? Saya yakin jawabannya udah jelas banget buat kita semua ya. Ini investasi akhirat yang untungnya nggak ada tandingannya. Makanya, yuk mantapkan niat di hati malam ini juga, siapin visi kalian, dan jangan lupa share penjelasan penting ini ke keluarga, teman, atau grup WA kalian sekarang juga, biar mereka nggak kelewatan peluang emas ini. Semakin banyak yang kalian ajak, semakin ngalir juga pahalanya buat kalian. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita ya. Sampai jumpa di penjelasan penuh insight berikutnya.